Om Swastiastu. Baik, perkenalkan kami dari SGD B3 akan mempresentasikan hasil student project kami dengan judul Vestibular Rehabilitation. Berikut merupakan anggota dari SGD B3. Perkenalkan, saya Jason Felicia Lim dengan 3 digit NIM terakhir 245. Di sini saya izin untuk menjelaskan mengenai latar belakang dari pembuatan student project ini. Student project ini membahas mengenai rehabilitasi dari gangguan sistem vestibular. Gangguan sistem vestibular itu sendiri mengganggu fungsi tubuh berupa keseimbangan, koordinasi, maupun propriosepsi dan lain-lainnya yang menyebabkan gejala-gejala seperti vertigo, pusing, ketidakseimbangan, mual, dan gejala ini seringkali tidak terkompensasi sehingga mengganggu aktivitas harian dan kualitas hidup pasien. Secara global pun prevalensinya itu tinggi, secara nasional juga, dan bahkan data-data di Rumah Sakit Wangaya Bali pun menunjukkan bahwa memang banyak masyarakat yang terkena gangguan sistem vestibular ini. Kemudian rendahnya dari penelitian nasional pun menyiratkan adanya underdiagnosis, sehingga semua hal ini menyebabkan adanya urgensi untuk kita membahas mengenai rehabilitasi sistem vestibular untuk mengurangi dari gejala yang pasien rasakan dan juga kualitas hidup pasien ditingkatkan serta mengurangi dampak seperti jatuh pada lansia dan juga efisiensi kerja yang berkurang. Ini melibatkan latihan-latihan seperti misalnya Kautron Cooksey ataupun Brent Daroff dan juga rehabilitasi secara virtual yang akan mengurangi dari dampak gejala-gejala dari penyakit tersebut. Adapun rumusan masalah yang kita bentuk dari latar belakang tersebut, yang pertama, apa saja organ yang terdampak pada gangguan sistem vestibular? Yang kedua, apa gangguan sistem vestibular yang umum terjadi? 3. Apa indikasi dan kontraindikasi rehabilitasi vestibular? Dan yang keempat, apa saja modalitas dari rehabilitasi vestibular? Baik, perkenalkan, nama saya Afifah Sosria dengan 3 digit NIM terakhir 088. Pada kesempatan kali ini saya akan menjabarkan tentang tujuan dari penulisan karya ini. Yang pertama, menjelaskan organ-organ yang terdampak pada gangguan sistem vestibular dan peranannya dalam menjaga keseimbangan tubuh. Yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis gangguan sistem vestibular yang umum terjadi, seperti BPPV, vestibular neuritis, dan juga penyakit Meniere. Kemudian yang ketiga, menjabarkan indikasi dan juga kontraindikasi dalam pelaksanaan rehabilitas vestibular sebagai bagian dari terapi penunjang. Kemudian yang terakhir, mendeskripsikan berbagai modalitas dalam rehabilitas vestibular, termasuk latihan konvensional dan juga metode berbasis teknologi seperti virtual rehabilitasi. Kemudian untuk manfaat penulisan berdasarkan tujuan yang telah dijabarkan sebelumnya, karya tulis ini diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya bagi mahasiswa kedokteran. Karya tulis ini bertujuan untuk memperluas wawasan pembaca mengenai sistem vestibular, baik dari segi anatomi, fisiologi, hingga pendekatan terapeutik yang digunakan dalam menangani gangguannya. Selanjutnya, anatomi dan fisiologi sistem vestibular. Sistem vestibular di telinga dalam menjaga keseimbangan dan orientasi ruang. Kanalis semisirkularis mendeteksi gerakan rotasi kepala, sedangkan utriculus dan sacculus mendeteksi percepatan linear serta posisi terhadap gravitasi. Reseptornya adalah sel rambut pada makula dan crista ampularis yang mengubah gerakan cairan endolimfa menjadi impuls. Kemudian diteruskan melalui nervus vestibularis atau saraf kranial ke-8 ke batang otak, cerebellum, dan juga korteks. Informasi vestibular diintegrasikan dengan sistem visual dan proprioseptif untuk menghasilkan refleks penting, yaitu seperti refleks vestibulo-okuler yang menjaga stabilitas penglihatan saat kepala bergerak dan refleks vestibulospinal yang mempertahankan postur. Selain fungsi refleks, sistem ini juga berperan dalam orientasi spasial dan juga memori ruang. Perkenalkan, saya Debagas Devan dan Notra Menobel dengan digit NIM 178 yang akan melanjutkan untuk presentasi, yaitu binary proximal positional vertigo atau BPPV. BPPV merupakan gangguan vestibular periferal yang paling sering dijumpai dan ditandai serangan vertigo singkat atau kurang dari 1 menit yang muncul akibat adanya perubahan posisi kepala seperti bangun, menoleh, atau berbaring. Kondisi ini terjadi akibat lepasnya antokonia dari urticulus yang masuk ke kanalis semicularis
paling sering bagian posterior, sehingga pergerakan kepala memicu stimulasi abnormal pada sistem vestibularnya. Mekanisme ini dapat berupa kanalitiasis ketika otokania bergerak bebas dalam konalis, atau cupuloliteasis ketika otokania menempel pada kupula dan meningkatkan sensitivitas terhadap gravitasinya. Untuk diagnosisnya sendiri diperlukan yang pertama ada anamnesis, di mana vertigo berulang muncul posisi kepala tanpa gangguan pendengaran. Kemudian ada manuver provokasi, yaitu disc halpic posterior atau roll test secara horizontal. Untuk konfirmasinya, vertigo singkat dengan nystagmus kasnya. Untuk penata laksanaannya, reposisi partikel, play manuver posterior, dan berbaik to roll untuk horizontalnya. Untuk tingkat keberhasilannya hingga di atas 80%, meski kekambuhan bisa terjadi kembali. Untuk suplementasi vitamin D pada pasien di defisiensi dapat menurunkan risiko kekambuhannya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, selanjutnya perkenalkan saya Chani Carita Putri dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 219 yang menjelaskan mengenai tentang vestibular neuritis. Vestibular neuritis itu dia merupakan sebuah peradangan akut saraf vestibular perifer yang ditandai dengan vertigo berputar mendadak, mual, muntah, gangguan keseimbangan, serta nystagmus unidireksional tanpa adanya gangguan pendengaran permanen. Diagnosis ini nanti ditegakkan dengan melalui anamnesis, pemeriksaan fisik, terutama pada tes Hinds yang lebih sensitif dibandingkan MRI awal dalam membedakan lesi perifer dan juga stroke batang otak. Penyebab paling sering itu dia berkaitan dengan infeksi virus seperti HSV1 selain dari faktor imunologis dan juga vaskuler. Penata laksanaan nanti akan meliputi antiemetik dan juga vestibular supresan untuk bisa ngekontrol gejala jangka pendeknya. Namun yang terpenting itu adalah dengan melakukan rehabilitasi vestibular ataupun FRT sebagai terapi utama. Bisa juga dikombinasikan dengan kortikosteroid, meskipun sebenarnya masih beberapa studi yang menunjukkan bahwa sebenarnya kombinasi FRT dan juga kortikosteroid itu memberikan pemulihan awal yang lebih baik dibandingkan kortikosteroid saja. Tetapi sebenarnya untuk terapi kortikosteroid ini juga masih kontroversial, jadi harus perlu dilakukan tindakan lebih lanjut lagi. Sementara yang paling efektivitas untuk terapinya itu adalah dengan menggunakan FRT ataupun vestibular rehabilitasi yang paling banyak digunakan sehingga bisa menghasilkan efektivitas jangka panjang juga. Mungkin segitu sekiranya penjelasan dari saya. Saya selanjutnya akan diserahkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Viva Susria dengan 3 digit NIM terakhir 088. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penyakit Meniere, yaitu gangguan telinga bagian dalam akibat dari penumpukan endofilm yang menimbulkan vertigo, tinnitus, dan gangguan pendengaran sensori neural. Perjalanan penyakit ini bervariasi, dapat berupa remisi ataupun progresif dengan vertigo yang cenderung membaik dalam jangka waktu yang panjang, tetapi gangguan pendengaran sering menetap dan bisa mengenai kedua telinga. Untuk terapinya sendiri, itu dapat berupa diet pembatasan natrium, diuretik tiazid, suntikan steroid intratimpani, suntikan gestamin intratimpani, dan juga penampang saraf vestibular dan labirin tektomi. Perkenalkan, nama saya Lekutendra Sinta Pranamya Devi dengan 3 digit NIM terakhir 193. Sekali ini saya izin untuk melanjutkan menjelaskan tentang prinsip dasar vestibular rehabilitation, di mana untuk vestibular rehabilitation ini merupakan intervensi non-farmakologis yang dikembangkan seiring meningkatnya pemahaman tentang mekanisme kompensasi sistem saraf. Nah, pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi gejala seperti pusing, ketidakseimbangan, dan gangguan stabilitas pandangan melalui pemanfaatan plastisitas otak serta mekanisme refleks vestibulospinal dan vestibulookular. Nah, program latihan yang diberikan meliputi seperti latihan keseimbangan, latihan berjalan, latihan stabilisasi dari pandangan, kemudian hingga latihan habituasi yang secara bertahap melatih sistem vestibular agar mampu beradaptasi kembali. Nah, untuk prinsip utama dari vestibular rehabilitation ini berlandaskan pada 4 pilar, yaitu yang pertama ada adaptation, yang kedua ada habituation, yang ketiga ada substitution, dan yang terakhir ada compensation yang bekerja secara sinergis untuk meningkatkan kestabilitasan dari penglihatan, kemudian mengurangi reaktivitas terhadap gerakan pemicu vertigo, kemudian meningkatkan input
sensorik alternatif serta mendorong tubuh menyesuaikan diri terhadap defisit vestibular. Nah, latihan terstruktur dalam program ini terbukti mampu menstimulasi kembali fungsi vestibular yang hilang dan mampu untuk membentuk pola adaptasi baru. Melalui pendekatan ini, pasien tidak hanya mengalami perbaikan fungsi keseimbangan, tetapi juga pengurangan resiko jatuh serta peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Selanjutnya, di sini perkenalkan nama saya Umi Hanik dengan 3 digit NIM terakhir 142. Di sini saya mohon izin untuk menjelaskan terkait indikasi dan juga kontraindikasi dari vestibular rehabilitation therapy atau VRT. Untuk indikasi terlebih dahulu, VRT digunakan sebagai terapi utama untuk hipofungsi vestibular perifer, baik yang bersifat unilateral seperti neuritis vestibular ataupun yang bersifat bilateral seperti penyakit degeneratif. Kemudian yang kedua, dapat digunakan sebagai untuk pasien BPPV atau benign paroxysmal positional vertigo dan juga reposisi kanalit pada BPPV. Untuk lesi vestibular yang stabil, lesi sentral ataupun campuran sentral dan perifer, VRT dapat juga digunakan. Kemudian indikasi lain dari VRT adalah vertigo psikogenik, lansia yang mengeluhkan pusing dan juga serta vertigo dengan etiologi yang tidak pasti. Untuk kontraindikasinya, yang pertama adalah lesi vestibular yang tidak stabil, kemudian pasien dengan patologi labirin yang masih berlangsung. Kemudian ketiga adalah pasien dengan episode vertigo yang muncul secara spontan. Kemudian yang keempat adalah pasien disequilibrium atau gangguan keseimbangan spontan, pasien dengan patologi servikal atau kelainan vaskular. Karena nantinya dalam melakukan latihan VRT diperlukan lingkup gerak dari leher yang cukup luas. Kemudian untuk kontraindikasi relatif adalah obat vestibular suppressants. Kemudian aktivitas VRT tidak dipengaruhi oleh usia pasien, durasi dan juga intensitas atau keparahan gejala, tetapi lebih dipengaruhi dari gangguan psikologis seperti depresi dan juga kecemasan. Perkenalkan, saya Niputu Wahyu Laksmana Devi dengan 3 digit yang terakhir 110. Saya akan menjelaskan mengenai Cauton Coxia Exercise. Cauton Coxia Exercise atau CCE adalah terapi rehabilitasi vestibular paling awal yang digunakan pada pasien dengan cedera labirin pasca operasi atau trauma kepala. Latihan ini terdiri dari gerakan kepala dan tubuh yang terkontrol, yang memicu gejala vestibular untuk melatih otak beradaptasi melalui plastisitas saraf, sehingga terjadi kompensasi dan penurunan gejala seperti vertigo. CCE juga membantu reorganisasi informasi sensorik baru dengan menstimulasi sistem visual, proprioseptif, dan vestibular dalam program rehabilitasi keseimbangan. Latihan ini terdiri dari 3 set, yakni set pertama dilakukan di tempat tidur atau duduk, set 2 dilakukan dengan posisi duduk, dan set ketiga dilakukan dengan posisi berdiri. Baik, perkenalkan nama saya Komandan Calia Adristi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Brain Darov Exercises. Exercise ini sebagai metode habituation untuk membantu pasien mengurangi keluhan vertigo yang dipicu perubahan posisi kepala. Cara melakukan latihan ini dilakukan di rumah secara mandiri, biasanya 3 set per hari, yaitu pagi, siang, dan sore dengan tiap set terdiri dari 5 repetisi. Pertama, pasien duduk tegak di tepi tempat tidur, lalu kepala diputar kurang lebih 45 derajat ke kiri, lalu pasien dengan cepat berbaring ke sisi kanan, mempertahankan posisi ini kurang lebih 30 detik atau sampai vertigo berhenti. Lalu kembali duduk tegak dan tunggu 30 detik. Lalu kepala diputar ke kanan 45 derajat, lalu berbaring cepat ke sisi kiri, lalu tahan kembali 30 detik dan kembali duduk. Baik, perkenalkan saya Nyoman Vera Geosasmi dengan 3 digit NIM terakhir 054. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan virtual vestibular rehabilitation. Jadi, virtual vestibular rehabilitation merupakan pemanfaatan teknologi virtual reality atau VR, augmented reality atau AR, atau teleplatform guna untuk mendukung terapi rehabilitasi vestibular pada gangguan sistem vestibular, terutama pada penderita vertigo, ketidakseimbangan, serta hipofungsi vestibular. Nah, komponen terapi dalam VVR ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada latihan gaze stability atau adaptation exercise. Jadi, latihan ini dilakukan dengan melibatkan pergerakan kepala sambil memfokuskan pandangan di target visual di lingkungan virtual. Nah, tujuannya adalah untuk meningkatkan fungsi refleks vestibulo-okuler atau VOR. Yang kedua ada latihan habituasi. Jadi, pasien akan terekspos pada gerakan atau rangsangan visual berulang di dunia virtual yang biasanya memicu vertigo, sehingga sistem saraf pusat belajar beradaptasi dan mengurangi gejala. Yang ketiga ada latihan keseimbangan postural and control. Jadi, VR ini dapat menampilkan simulasi lingkungan yang menantang, misalnya berjalan di lorong sempit atau berdiri di permukaan bergerak untuk melatih integrasi
sensorik antara vestibular, visual, dan juga proprioseptif. Yang keempat ada gait training. Jadi gait training ini ada beberapa aplikasi VR yang menuntun pasien berjalan dengan pola tertentu, misalnya berjalan dengan zigzag atau dengan perubahan kecepatan yang berguna untuk melatih koordinasi dan stabilitas dinamis. Nah, terdapat sebuah meta-analisis yang menemukan bahwa penggunaan VR dalam rehabilitasi vestibular itu mampu memperbaiki Score Dizziness Handicap Inventory, Vertigo Symptom Scale, serta parameter posturografi bila dibandingkan dengan terapi konvensional saja. Studi lain melaporkan bahwa telesupervised vestibular rehabilitation itu menghasilkan peningkatan signifikan dalam fungsi berjalan, keseimbangan, dan kualitas hidup dibandingkan pasien yang hanya melakukan latihan mandiri tanpa supervisi. Nah, kelebihan dari VVR ini adalah memiliki akses yang lebih luas, lebih menarik dan interaktif, serta memiliki efektivitas yang serupa, bahkan lebih baik dari VRT konvensional. Sedangkan kekurangan dari VVR sendiri adalah masih belum terdapat standar yang seragam terkait dengan durasi, intensitas, dan jenis latihan. Sebagian pasien juga mengalami motion sickness atau peningkatan gejala sementara pada awal terapi, dan tidak semua pasien memiliki perangkat VR atau ER. Mungkin sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan, saya Putri Delinda Cendrawanti Putri Asmara dengan 3 digit NIM terakhir 082. Di sini saya sekarang akan membahas terkait dengan efektivitas vestibular rehabilitation. Rehabilitasi dari vestibular ini sendiri merupakan intervensi berbasis latihan yang terbukti efektif untuk mengurangi pusing, vertigo, serta memperbaiki keseimbangan dan mobilitas pasien dengan gangguan vestibular. Latihan yang digunakan itu meliputi adaptasi, habituasi, substitusi, hingga stabilisasi pandangan, yang dimana semuanya itu bertujuan untuk merangsang otak agar beradaptasi melalui mekanisme kompensasi sentral. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa terapi ini secara signifikan sebenarnya dapat menurunkan skor dari DHI atau Dizziness Handicap Inventory, yang dimana dapat mengurangi risiko jatuh serta meningkatkan kualitas hidup pasien dengan gangguan vestibular akut maupun kronik. Efektivitas rehabilitasi vestibular juga telah dibuktikan pada kondisi tertentu seperti vestibular neuritis, stroke, dan juga cedera kepala ringan atau concussion. Studi melaporkan bahwa hasil terapi ini sebanding dengan pemberian obat-obatan tertentu, bahkan kombinasi dari keduanya menghasilkan suatu pemulihan yang lebih optimal. Dengan profil keamanan yang baik dan manfaat yang konsisten, rehabilitasi vestibular ini direkomendasikan sebagai salah satu pendekatan yang sifatnya non-farmakologi utama dalam tata laksana gangguan keseimbangan akibat dari disfungsi sistem vestibular ini sendiri. Mungkin sekian dari saya kembalikan lagi ke teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Gidi Arjuna Putra dengan 3 digit NIM terakhir 060. Adapun kesimpulan dan juga sarannya adalah sistem vestibular yang terdiri dari kanalis semisirkularis, utriculus, dan sacculus berfungsi dalam menjaga keseimbangan dan orientasi terhadap ruang. Gangguan pada sistem ini dapat berupa BPPV, vestibular neuritis, dan juga penyakit Meniere. Vestibular rehabilitation aktif sebagai terapi dengan indikasi BPPV, lesi vestibular stabil, lesi sentral atau campuran, vertigo psikogenik, pusing pada lansia, dan vertigo dengan etiologi yang tidak pasti. Kontraindikasinya meliputi lesi vestibular yang tidak stabil, patologi labirin yang aktif, kelainan servikal, dan gangguan vaskular. Modalitasnya mencakup latihan konvensional seperti Coulthron Coxie exercise dan juga Brendarov exercise, serta terdapat modalitas berbasis teknologi yang kita sebut dengan virtual rehabilitation. Dengan begitu, diharapkan masyarakat yang memiliki gangguan vestibular mampu menerapkan vestibular rehabilitation secara rutin guna memaksimalkan perbaikan gejala gangguan keseimbangan serta vertigo. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Om Santi 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 Om.